Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatma Mulia, NIM 1901-872. Di sini saya akan membahas tentang kerangka ideal belajar digital marketing. Yaitu ada diagnosa yang terdiri dari previous activity. Dalam belajar digital marketing harus mengetahui goals, atau dalam penjualan sebuah produk kita harus mengetahui goals dari customer. Yang kedua ada team building. Di dalam team building harus mengecek terlebih dahulu kelengkapan tim untuk membangun digital marketing. Yang ketiga ada elite framework. Di dalam elite framework harus dikerjakan secara bertahap dari fase pertama, kedua, dan ketiga, serta ada advance. Fase pertama itu yaitu disebut dengan goals. Fase kedua yaitu automate. Yang ketiga adalah skill, dan yang terakhir ada advance. Fase pertama atau goals. Sebuah langkah awal dalam email marketing, yaitu cara pengumpulan data target market sebuah bisnis. Proses pengumpulan data orang-orang yang mungkin tertarik dengan jenis produk atau layanan yang ditawarkan dalam sebuah bisnis. Fase pertama terdiri dari new opportunity, yaitu fondasi yang pertama itu adalah sebuah perusahaan menjual sebuah hal baru agar orang tertarik dengan produk yang ditawarkan, dikarenakan beda dari yang lain. Yang kedua ada ideal customer, yaitu sebuah perusahaan harus tahu sasaran produknya itu diarahkan ke arah customer yang seperti apa sehingga menciptakan ideal customer. Yang ketiga ada false belief, yaitu false belief adalah sesuatu yang menyebabkan customer tidak membeli produk yang Anda tawarkan. Yang keempat ada the messenger, yaitu seseorang yang mampu memimpin perusahaan Anda sehingga membuat perusahaan itu semakin berkembang. Yang kelima ada one belief statement, yaitu suatu hal yang dipercaya oleh sebuah tim perusahaan sehingga menciptakan satu pemikiran untuk mencapai tujuan yang dipimpin oleh the message. Yang keenam ada hook story occur, yaitu sebuah perjalanan atau kisah mengapa perusahaan itu terbentuk yang menarik minat customer sehingga dengan kendala yang sama untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketujuh ada value lender, yaitu sebuah cara agar customer tetap membeli produk yang ditawarkan dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dengan saling berhubungan. Selanjutnya ada fase automate. Yang pertama ada funnel, yaitu cara untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana calon pelanggan tahu soal brand hingga akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan. Yang kedua ada education follow up, yaitu setelah funnel perusahaan akan mengedukasi tentang produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada return fast, yaitu cara menawarkan produk sehingga orang terus-menerus membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada fase skill. Fase 3 itu adalah skill yang terdiri dari traffic, yaitu pengunjung yang masuk ke bisnis kita, baik pengunjung dari website, sosmed, dan video lainnya, yaitu strategi untuk mengajak agar customer membeli dan datang kembali. Yang kedua itu ada Dream 100. Dream 100 adalah bagaimana cara agar perusahaan mencari partner ketika penjual produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada reseller. Hal ini adalah bagaimana cara perusahaan membangun reseller seperti dengan mengadakan acara tentang pengenalan produk.
Selanjutnya ada advance, yang terdiri dari identity search, yaitu penggemar produk yang mengidentifikasi produk yang ditawarkan sebagai apa atau memberi nama produk baru penggemar dari produk yang ditawarkan. Yang kedua ada movement, yaitu setelah produk diidentifikasi, kita harus membuat penggerakan baru agar produk kita semakin dikenal oleh customer yang lain. Selanjutnya ada minutes milks, yaitu watch yang ingin diciptakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.